Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri Husaini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ETS nomor 3, yaitu mendemonstrasikan program dari dataset menggunakan metode ANN dan FEAN. Yang pertama, metode ANN. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah pertama, yang pastinya import library pandas dan NumPy. Itu menggunakan fungsi-fungsi dalam metode ANN ini diperlukan import pandas dan NumPy. Lalu yang tentunya import dataset. Di sini dataset yang digunakan adalah bench.csv. Lalu header ini saya tambahi nama kolomnya supaya teratur ya. Lalu hasilnya seperti ini, di print. Ini untuk 5 data awalnya. Ini untuk keseluruhan data ditunjukkan semua. Ini untuk menghitung jumlah nilai nol dalam setiap kolomnya. Nah, ini. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah mengubah data pada kolom yang awalnya objek. Ini kan di sini tunjukkan banyak data yang masih objek. Ini perlu kita ubah menjadi numerik supaya bisa dihitung dalam metode ANN ini. Pertama yang dilakukan adalah ini list 1. Langkah-langkahnya seperti ini. Satu list band kolom seperti ini. If data objek kita ubah menjadi data numerik gitu. Lalu menggunakan importan dari sklearn label encoder. Transfer ini mengubah data tab-nya tadi yang awalnya objek menjadi numerik. Lalu kita bisa hitung selanjutnya. Ini memilih mendeskripsikan X sama Y-nya. Jadi X itu saya pilih itu data yang ada di dataset ini dimulai dari 0 sampai 540. Jadi semua data di sini sebagai X itu. Lalu yang Y ini dipilih kolom yang band type. Yang band type saya memilih ini band type. Yang Y menggunakan kolom band type. Lalu kita print hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya ini data targetnya seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita perlu split dataset menjadi data training dan data test. Rumusnya seperti ini. Yang seperti yang ada di PDF. Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest ini. Lalu ditemukan hasilnya. Xtrain, Xvalidasi, dan Xtest. Lalu selanjutnya adalah memperlihatkan tingkat akurasi validasi dari data training. Yang pertama, mengimport library dari sklearn neural network ini. Di sini jenis aktivasinya bisa diubah-ubah ya. Logistik, identity, dan ada relu. Ada 4 ini. Saya di sini menggunakan logistik. Nanti ini pengaruh ke akurasi validasi. Jadi pertama saya menggunakan logistik dulu. Lalu ini fungsi dari
untuk menghitung akurasi validasi training dan ditemukan hasilnya seperti ini. Lalu bentuk validasi ini diubah menjadi confusion matrix, menjadi matrik bentuk kotak seperti ini. Dengan fungsi scaling matrix, akurasi score, plot confusion matrix. Ditemukan hasilnya seperti ini. Misal ini kan kita menggunakan logistik. Misal kita ubah menjadi identity. Ini belum dari awal. Nah, nanti hasil akurasi validasinya ini berubah tergantung dari activation-nya. Kalau identity ini, nggak tahu kenapa hasilnya satu, ini juga berubah. Plotnya yang awalnya yang logistik itu kan tadi logistik. Sekitaran 0,7 sampai 0,8 tadi. Nah, yang tadinya seperti ini menjadi semuanya pengaruh ke validasinya, pengaruh ke akurasi validasinya, activation ini. Itu pun dengan max iter ini. Ini juga pengaruh ke akurasi validasi, tapi yang sudah saya coba ini yang activation ini. Baik, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu metode SVM. Yang SVM ini langkah-langkahnya hampir sama. Pertama, import library, pandas, VLab, NumPy, dan seterusnya, dan SCIPY, sklearn, matplotlib, lalu datasetnya juga sama kayak yang di atas ini. Ini juga sama, mengubah data yang awalnya objek menjadi numeric. Ini sama kayak yang di atas tadi. Lalu, nah ini untuk menunjukkan distribusi kolom band type. Di sini saya menggunakan band type ya, sebagai titik-titiknya ini terhadap kolom hardener sebagai X dan wax sebagai Y. Jadi kolom band type ini kalau didistribusikan ke kolom hardener dan wax itu ada di posisi mana saja. Itu. Lalu selanjutnya ada preprocessing dan selecting data. Ini seperti ini untuk menunjukkan X dan Y-nya ini ada nilainya gitu. Kita coba dengan metode dengan kode seperti ini. Kalau tidak error atau ada hasilnya berarti sudah benar. Lalu kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu split data set menjadi data training dan data test. Langkah-langkahnya hampir sama kayak yang ANN tadi, strain X test, strain Y test, bla bla bla. Lalu ditemukan train set dan train test set, lalu digunakan untuk ini. Selanjutnya ada tahap modeling SVM dengan scikit-learn. Di sini ini
rumus dari sananya. Jadi ini skalen import SVM. Ini yang perlu diubah itu, yang bisa diubah itu kernelnya ini. Kernelnya itu kalau nggak salah ada 4 macam, RBF, linear, proporsional. Yang satunya saya lupa, jadi ini dirubah-rubah, nanti hasilnya juga ikut berubah. Hasil dari apa, akurasi validasi. Jadi pertama kita gunakan RBF, lalu kita prediksi nilai barunya dengan menggunakan kernel RBF ini. Dihasilkan ini. Selanjutnya, evaluasi dan pembentukan confusion matrix. Ini langkah terakhir. Jadi untuk membentuk matrix dibutuhkan langkah-langkah seperti ini import skala matrix seperti yang sebelumnya. Ini deklarasinya, deflect confusion matrix, bla bla bla. Lalu ini plot confusion matrix, kelasnya ini yang ngambil dari band yang ada di sini. Band ini termasuk data type 1 yang no band termasuk 0. Jadi kita tulis 1, 0. Labelnya 1 dan 0. Lalu kita run, misalnya seperti ini. Yang di bawah ini adalah perhitungan dengan menggunakan F1 score-nya. F1 apa ya? Fungsi F1 score dalam scalar matrix. Seperti itu. Jadi seperti ini pekerjaan saya di nomor 3 ITS. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.